Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Baitiara Elsa Prananda. My student ID 23291089. From the English Department University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. How are you today? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dalam hati mulai. Berdoa selesai. Sekarang ibu mau absen dulu ya. Jibril Bawafi, Yes, Miss. Siti Nurdiana, Ira Maya Sopa. Mana Ira? Izin dulu. Izin kenapa? Sakit? Ya. Erin Juliana. Izin kenapa? Ke toilet. Najwa Deswita. Kuku Hari Purbawa. Hadir. Maria Wiwindi. Hadir. Dandi Maulana. Ziskia Silpi. Hadir, Bu. Edwin Riswandani. Hadir. Siapa lagi nih? Muhammad Dide Saputra. Hadir, Miss. Muhammad Rizal Effendi. Hadir. Aprial Mirza Faki. Tidak masuk. Tidak masuk. Tidak ada keterangan. Sudah. Alfa. Materi kita hari ini adalah present tense. Apa itu? Banyak yang masih mengira bahwa present tense itu cuma satu tipe, padahal di sana itu ada 4. Yang pertama itu ada simple present, yang kedua present continuous, yang ketiga present perfect, dan yang terakhir itu present perfect continuous. Di sini 4 tense ini sama-sama membicarakan tentang masa sekarang. Tapi tentu saja ada beberapa perbedaan dari 4 tense ini. Agar kita tahu perbedaannya di mana, kita mulai dari tense yang pertama, yaitu simple present. Simple present tense. Simple present tense ini untuk membicarakan fakta, rutinitas, dan jadwal tetap. Tense ini yaitu suatu yang ditugasnya itu spesifik banget, yaitu untuk membicarakan apa tadi? Kebiasaan, fakta, rutinitas, dan jadwal tetap. Intinya kalau kalian ingin menceritakan tentang kejadian yang berulang-ulang atau aktivitas yang berulang-ulang, kalian bisa menggunakan tense simple present tense. Next. Nah, ini adalah rumus untuk membuat kalimat simple present tense. Yang pertama itu ada yang positif, yaitu subject verb 1 ditambahkan s or is dan ditambahkan objek. Tapi di sini ada aturan khusus bagi orang ketiga tunggal. Yang mana orang ketiga tunggal? Sihir. Yes, yaitu. Sihir. Nah, ini itu contoh orang ketiga tunggal. Kalau yang tidak ditambahkan s itu seperti Ayu Dewi. Yes, good job Jibril. Contoh kalimatnya itu seperti I study. Bentar. I study. He study. I study English every day, Miss. Ya, Pak. Nah, ini contoh yang menggunakan I. Kata kerjanya itu murni, tidak ditambahkan s atau is, yaitu study.
Sedangkan yang menggunakan she, subjek she, dia menggunakan ditambahkan es, yaitu berubah menjadi studies. Di sini sudah kelihatan perbedaannya mana yang menggunakan subjek subjek orang ketiga tunggal dan yang tidak menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Kalian bisa lihat kan? Bisa. Untuk yang negatifnya itu rumusnya ada subjek plus do atau does dan ditambahkan not, lalu verb one dan objek. Intinya kalau kalian ingin membuat kalimat negatif itu harus ditambahkan not. Notnya itu sebelum do atau does. Do does itu juga tidak bisa sembarangan dipakai. Do itu digunakan untuk I, you, Dewi. Nah, ini digunakan do. Sedangkan yang she, he, it ini menggunakan does. Good job. Nah, contoh kalimatnya itu I don't like coffee. Jibril, kamu kursus ya? Iya, Miss. Kursus Miss kan? Iya. Gue enam. Jamet. Jamet kawan. Tadi tahu itu. I study English every day. I don't study. Nggak ada di kerja, kita cuma jalan-jalan. I don't like coffee. Nah, kalau ingin membuat kalimat interrogatifnya itu do atau does-nya itu tinggal ditarik ke awal kalimat. Yaitu contohnya ini kan. Kalau tadi do does-nya itu setelah subjek. Nah, Yes. Kalau kalimat negatifnya studying every day apa Miss? I do. Kalau apa? Saya. I study English every day. I do not like study English every day. Paham, Jibril? Yes. Miss. Nah, kalau membuat kalimat interrogatif, do does-nya itu ditaruh di awal kalimat. Do baru subjek. Gimana Miss kalimatnya Miss? Do you like study? Yes, I like study. Dan jangan lupa ditaruh tanda tanya. Kalau kalian udah taruh tanda tanya, aneh. Kenapa nih? Karena gimana lo baca mau nanya? Ya. Intinya ingat, jika ingin menggunakan do or does, itu murni tergantung siapa subjeknya. Kalau dia menggunakan I, you, Dewi, berarti dia do. Kalau dia she, it, baru dia menggunakan does. Next. Selanjutnya present continuous tense. Digunakan untuk kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Nah, di sini otak kita harus langsung fokus kepada kata sedang. Sedang. Ya. Sedang kenapa? Karena tense ini itu eksklusif dipakai untuk kegiatan yang sedang benar-benar terjadi sekarang atau terjadi detik ini. Ya. Oh, contohnya kayak air ini di Indonesia. Contohnya seperti sekarang, I'm studying now. Ya. Berarti itu sedang berlangsung sekarang. Miss. Untuk rumusnya, next. Untuk rumus positifnya itu ada I'm studying. Kenapa dia? ya.
Nah, rumusnya itu untuk yang positif, subject plus verb to be ditambah verb ing lalu objek. Nah, to be itu yang mana? To be ini dia to be. Nah, di sana sebelum to be itu ada subjek. Yang ini subjeknya I. I itu pasangannya itu adalah am. Di sini ada am. Studying. Ini kata kerja ketiga. Dan berlangsung sekarang. Kenapa harus pakai ing, Miss? Karena itu untuk memperjelas kalau aktivitas itu sedang berjalan atau berlangsung saat ini juga. Nah, kalau dia menggunakan she, itu pasangannya berarti is. Pokoknya she, he, it itu pasangannya itu is. Kalau you, Dewi itu pasangannya are. Pokoknya kalau kalian mau membuat kalimat dengan you, Dewi berarti dia menggunakan are. Di sini yang negatifnya itu to be plus subject plus verb ing lalu ditambahkan objek. Contohnya she is not sleeping. Nah, ingat kalau mau buat negatif itu harus ada not-nya. Miss. Ya, kalau interrogatif subject plus to be plus not plus to be salah. Miss. Kalau untuk kalimat interrogatifnya itu ada to be plus subject plus verb ditambahkan ing dan objek. To be-nya itu dipindahkan ke depan atau ke awal kalimat. Ini dia to be-nya. Nah, baru subjek. Intinya kalau present continuous tense itu harus ditambahkan di kata kerjanya itu kata ing. Ya. Kata ing ini berlaku untuk kata kerja agar itu menjadi penekanan bahwa aktivitas tersebut sedang berlangsung sekarang atau detik ini juga. Oke, next. Ada yang ingin ditanyakan Jibril atau yang lain? Ada. Yang jelas, Miss. Oke, sekarang kita langsung ke present perfect tense, yaitu aksi yang sudah selesai tapi hasilnya masih berhubungan dengan sekarang. Ini agak sering bikin orang pusing, yaitu present perfect tense. Tense ini dipakai untuk kegiatan yang sudah selesai tapi masih berhubungan dengan masa sekarang. Kayak gimana itu, Miss? Nah, nanti saya kasih contohnya. Jadi kejadiannya itu udah lewat, tapi hasilnya atau efeknya itu masih berasa sampai sekarang. Biar enggak pusing, kita lanjut ke rumusnya. Nah, rumusnya itu ada subject plus have has plus verb 3 lalu ditambahkan objek. Contoh kalimatnya, I have finished the Finish. She has made sama kan? Oh. Have you eaten? Alright, yeah. She has. Alright. Yeah. I have. Gimana kita bisa Miss lagi nulis apa, Miss? Nah,
Yang untuk positifnya itu ada I have finished my homework. Have itu apa Miss? Artinya Saya sudah Saya sudah mengerjakan PR saya. Nah, contoh keduanya, she has cleaned her room. Dia Dia sudah membersihkan kamarnya. Kata sudah ini menandakan kalau aktivitas itu sudah selesai. Tapi efeknya itu kamarnya menjadi bersih. siap Miss. Nah, itu dampaknya. Lalu kalau untuk kalimat negatifnya itu rumusnya subject plus have has plus not plus verb to be dan ditambahkan objek. Contohnya itu they have not arrived yet. Mereka belum sampai. Oke Miss. Nah, kalau untuk kalimat interrogatif yaitu ada have has plus subject plus verb to plus objek. Ingat, have has-nya itu tinggal ditarik ke awal kalimat. Kenapa ditarik-tarik? Karena untuk karena bertanya. dia interrogatif. Karena interrogatif. Nah, benar, ucap Erin. Nah, mati. Lelah kotor. Karena interrogatif ya. Sudah clear untuk present continuous, present perfect tense? Ada yang ditanyakan? Miss. Tidak. Dah. Lanjut. Ke yang terakhir yaitu present perfect continuous tense. Maksudnya itu Miss? Sebentar anak-anak. Bahkan di dalam Jibril, Ya Miss. kamu lapar, mau cepet-cepet selesai. Sabar. Mana Bur? Besar ke bawah kan? Wih, udah. whatever you want. Eh, tapi di sini kayaknya kalian itu lemes-lemes banget. Kayaknya kita perlu ice breaking. Ya Bu Nah, di sini ada yang tahu tepuk semangat? Tidak tahu, Ibu contohkan ya. Tepuk semangat itu seperti ini. Tepuk semangat. 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 Nah, ini. Ayo coba. Spirit. Semangat, yang semangat. Serentak. Kalau udah serentak, saya ulang. Oke, Tepuk semangat. Semangat. Udah agak semangat atau masih nunggu? Oh duluan. Present perfect continuous tense ini adalah aktivitas yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Tense ini tuh gabungan antara present perfect dan present continuous tense. Ini difungsikan untuk membicarakan aktivitas yang sudah dimulai di masa lalu, tapi sampai sekarang aktivitasnya itu masih berlangsung. Yes. Contohnya, ini ada rumus untuk membuat kalimat si present perfect continuous tense. Gimana tuh? Good morning. Nah, untuk kalimat positifnya itu rumusnya itu subject plus have has plus been plus verb ing ditambah objek. Been di sini itu berguna untuk
untuk menjadi jembatan waktu. Contoh kalimatnya itu seperti ini. Untuk yang positif, I have been studying for 2 Hours. Untuk kalimat positifnya itu, I have been studying for 2 hours. Yang artinya saya sudah belajar selama 2 jam. Ya, mengkulah. Kalimat ini memberitahu bahwa 2 jam yang lalu saya sudah mulai belajar dan aktivitas belajar ini masih berlangsung sampai sekarang. Oke. Kalau untuk negatifnya, she has not been working today. Ya, artinya dia tidak bekerja hari ini. Berarti dari pagi sampai saat ini dia tidak bekerja. Ya. Kalau untuk interrogatif, have you been waiting long? Yaitu, apakah kamu sudah menunggu lama? Waiting. Saya menjawab, I Ya. not waiting for I'm you. waiting. Ya. Tolong. Ada yang ingin ditanyakan dari 4 present tense ini? Ada. Tidak ada. Ada? Ada. Tidak ada. Saya tidak ada. 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 Thank Ada. you, Ada. Mister. Ada. Saya nih mau bertanya, Apa, Ana? Kakak dan BG? Sebentar lagi, ini sudah jam setengah 12. Iya. Sabar. Kita benar ya? Jadi kesimpulannya, Kesimpulannya kalau belum kesimpulannya. Kalau kalian masih bingung tentang keempat present tense ini di sini, saya akan menjelaskan agar perbedaannya itu kelihatan. oke. Oke, makasih. Miss. Simple present tense itu ada fungsinya itu adalah kebiasaan. Ya. Nah, contohnya she drinks coffee. Everyday. Mau makan apa Ya, dia sedang meminum kopi. Every morning berarti setiap pagi. Itu adalah aktivitas yang berulang-ulang. Oke. Kalau untuk perfect continuous itu sedang. Sedang itu berarti sedang berlangsung. Sekarang. Kejadiannya sedang berlangsung saat ini. She is drinking coffee now. Dia sedang minum kopi sekarang. Kalau untuk present perfect berarti kejadian yang sudah selesai. She has drunk coffee. Dia sudah meminum kopi. Kalau untuk present perfect continuous, kejadian yang masih berlanjut sampai sekarang yaitu she has been drinking coffee. Dia sedang minum kopi selama 1 jam, misalnya 1 jam. Berarti dia sudah minum kopi dari 1 jam yang lalu dan masih sampai sekarang. Ya, siapa tahu dia sedikit-sedikit kan sambil ngobrol, meeting gitu. Oke, kasih. Kopinya udah nggak bisa dinikmati, Miss. Ya. Masa ya? Oke, mungkin cukup materi tentang present tense hari ini. Ibu harap kalian bisa membuat kalimat sendiri. Besok kita akan melakukan tes tentang pemahaman kalian mengenai materi ini. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.